Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat memasuki Jumat Agung. Pagi ini kita semua stay di rumah masing-masing karena kami dilanda oleh virus corona COVID-19. Jumat Agung 10 April 2020 dibawa tema Roh Kudus membuat manusia memahami jalan pendamaian. Kebaktian Jumat Agung akan dipimpin oleh Pendeta Yati Pandi Malada STH. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian pagi ini. Mari kita ada dalam saat teduh. Tuhan memberkati kita. Panggilan beribadah. Anggota keluarga yang terkasih, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti cinta kasih-Nya kepada umat yang dikasihinya. Ia rela memberikan dirinya melewati jalan penderitaan dan sengsara sebagai bukti kerelaannya, tunduk dan taat pada kehendak Allah Bapa. Tubuhnya tergoyak dan tercabik, darahnya yang suci tertumpah di Kalvari menjadi sebuah pengakuan bahwa ia sungguh patut dimuliakan oleh segenap umat tebusannya. Anggota keluarga yang terkasih, dalam perenungan yang mendalami di Jumat Agung ini, kita pun prihatin dengan mereka yang sakit dan menderita. Kita membutuhkan Tuhan agar virus corona cepat berlalu dari kita semua. Jemaat Tuhan dipersilahkan berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 177 bait 1 dan 3. Golgota tempat Tuhanku disalib dan dicela, agar dunia damai pula dengan Allah halimnya. Dari sanalah mengalir sungai kasih kurnia bagi orang yang berdosa yang memandang Golgota. Mari kita muliakan cinta kasih penebus. Dosa kita Dia hapus dengan darah yang kudus. Dia taat sampai mati pada salib Golgota. Kita hidup oleh Dia, puji Tuhan selamanya. Mari kita ada di hadirat Tuhan dalam saat teduh.
Pertolongan kita dalam kebaktian Jumat Agung adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Injil Lukas pasal 23 ayat 46 menjadi nats pembimbing bagi kita dalam kebaktian Jumat Agung hari ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Mari kita aminkan nats pembimbing dengan memuji Tuhan nun di bukit yang jauh. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk tanpa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Pengakuan dosa. Kami memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada setiap anggota keluarga untuk mengakui dosa dalam doanya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha murah dan maha kasih, kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mengaku segala dosa kami ya Tuhan, dosa pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, ampunilah kami dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Karena hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 368 bait yang pertama. Jika demikian pengakuanmu di hadapan Tuhan Allah, maka sambutlah berita anugerah Allah dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah Allah. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 33 bait pertama dan bait yang ke-6. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Terpuji penebus, terpuji darahnya, terpuji Kristus Tuhanku, dalamnya ku benar. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Saya jemput Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita memuji-muji Tuhan berbalasan. Mazmur 22 ayat 2 hingga ayat yang ke-12. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian puji-pujian Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan Engkau meluputkan mereka. Kepadamu aku berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang. Celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-ngolok aku.
Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan, biarlah Dia yang meluputkannya. Biarlah Dia yang melepaskannya, bukanlah Dia berkenan kepadanya. Iya, Engkaulah yang mengeluarkan aku dari kandungan. Engkau yang membuat aku aman pada dada ibuku. Kepadamu aku diserahkan sejak aku lahir. Sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Sebab kesusahan telah dekat dan tidak ada yang menolong. Kita menyanyi Kidung Jemaat 35 bait pertama. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Pelayanan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari Perjanjian Baru, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum membaca, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, tibalah saatnya kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami, serta melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa juga bagi Mama Pendeta yang menyampaikan firman-Mu. Karena Tuhan memberkati hamba-Mu dengan hikmat dan kuasa, agar apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, firman yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang kelima, ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena Dia, kita juga beroleh masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji.
dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, kita telah mati untuk orang-orang durhaka, waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman-Nya dan melakukan dalam hidup hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Lalu Yesus menyeru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Salam Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Injil Lukas 23 ayat 46 mengatakan, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Itulah perkataan terakhir Yesus di ujung dari penderitaannya di atas kayu salib. Lalu Ia mengembuskan nafas dan mati. Saudara-saudara, peristiwa kematian ini persis pada hari Jumat, pada jam 12 siang. Karena itu kita sebut sebagai perayaan Jumat Agung. Injil Lukas mencatat ada 3 peristiwa besar yang terjadi pada waktu Yesus wafat. Yaitu kegelapan meliputi daerah itu 3 jam lamanya. Matahari tidak bersinar. Itu bukan gerhana. Sebab menurut penanggalan Yahudi, menjelang hari Paskah justru terjadi bulan purnama, sehingga tidak mungkin ada gerhana. Kegelapan merupakan satu simbol bahwa semesta ikut berkabung. Manusia mengalami kegelapan jika tanpa Allah. Yang kedua, saudara, Lukas mencatat bahwa tirai bait Allah terbelah bagi 2. Para teolog mereka menafsirkan bahwa tirai bait Allah biasanya dipakai untuk memisahkan ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, dan tirai yang memisahkan antara umat Yahudi dan non-Yahudi. Tercabiknya tirai ini menandakan
bahwa Allah tidak hanya ditemui di bait Allah, tetapi kehadiran Allah dalam Yesus terbuka untuk ditemui oleh semua suku bangsa. Injil kebenaran Yesus dibawa keluar ke seluruh dunia dan menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Kematiannya untuk semua manusia. Hal yang ketiga, saudara, Injil Lukas mencatat tentang pengakuan kepala pasukan. Ia mengatakan bahwa sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan sebagai pemimpin eksekutor kematian Yesus, ia mengakui bahwa apa yang ia dan pasukannya lakukan dengan menyiksa Yesus sepanjang jalan Via Dolorosa sampai dieksekusi mati di Bukit Kalvari adalah sebuah kesalahan. Pengakuan ini saudara-saudara mau membantah dan menyaksikan kepada dunia bahwa peradilan terhadap Yesus adalah merupakan suatu rekayasa hukum dan juga merupakan satu kompromi politik untuk menyingkirkan Yesus. Pilatus lebih memihak untuk merawat kekuasaan penjajahan Romawi daripada menjaga wibawa hukum dan kebenaran. Artinya, saudara, pengakuan kepala pasukan itu memberi dasar etika bahwa Yesus tidak berdosa, ia mati dalam kebenaran dan kekudusan. Hari ini, Bapak Ibu Saudara umat yang diberkati, kita membaca surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma yang secara khusus menggambarkan tentang makna kematian Kristus. Rasul Paulus berusaha menjelaskan bahwa kematian Kristus memiliki nilai penting untuk kita sama-sama renungkan dan dijadikan sebagai pokok kekuatan dari jemaat mula-mula di Roma. Surat Rasul Paulus ini pada intinya mau mengatakan bahwa tanpa kematian Kristus maka mustahil manusia bisa memperoleh jalan kembali ke Firdaus yang hilang sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Firdaus yang hilang itu kini terbuka akibat kematian Kristus yang disebutkan oleh Paulus sebagai suatu pembenaran bagi manusia. Manusia yang tidak benar dibenarkan oleh Allah melalui kematian Kristus. Manusia sesungguhnya telah kehilangan kemuliaan Allah, tetapi karena kematian Kristus maka saya dan saudara kita memperoleh pengampunan dan juga kita memperoleh keselamatan. Bapak Ibu saudara-saudara umat yang diberkati, saya mencatat bagi kita ada 3 hal penting dari firman Tuhan Roma 5 ayat 6 sampai dengan 11. Yang pertama, saudara, Paulus ingin menggarisbawahi jika ada orang yang mau berkorban untuk membela orang yang baik dan benar, itu hal yang biasa saja. Tetapi jika ada orang mati bagi manusia yang jahat, jika ada orang yang mati bagi manusia yang durhaka, bagi manusia yang penuh tipu muslihat, bagi manusia yang bejat, bagi pembunuh, bagi manusia yang penuh dengan noda dosa, maka itu adalah suatu yang luar biasa. Inilah kasih Yesus yang melampaui segala akal. Allah dalam Kristus memiliki kasih yang tidak memperhitungkan dosa dan kejahatan manusia.
Kasih-Nya menembus segala batas dan rintangan. Tirai dosa yang menghalangi manusia datang kepada Allah dihancurkan Kristus. Kasih mengoyakkan segala rintangan sehingga manusia memperoleh kemuliaan Allah. Dalam hal ini saudara-saudaraku, Paulus mengatakan bahwa Kristus mengorbankan diri untuk menyelamatkan manusia. Ia mati supaya kita selamat. Tentu cara pandang Kristus ini berbeda dengan cara pandang manusia yang cenderung mencintai diri, yang cenderung mencari selamat sendiri dengan mengorbankan dunia dan juga mengorbankan orang lain. Saudara, manusia saat ini lebih mencintai diri dan rela mengorbankan orang lain, rela menghancurkan alam semesta ini asal dapat mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan manusia tega menindas dan membunuh satu sama lain asalkan ia memperoleh keuntungan dan kesenangan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia ini tidak pernah akan damai. Sekali lagi, dunia ini tidak akan pernah damai jika manusia saling memangsa dan menerkam satu sama lain untuk memperoleh keselamatan diri. Saat ini saudara-saudara, virus corona yang merajalela, menjangkit dan membunuh manusia telah menebar ancaman maut kepada semua umat manusia di seluruh dunia tanpa kecuali. Ketakutan terjadi di mana-mana. Dan melalui refleksi Jumat Agung ini, semua umat manusia dapat belajar dari Kristus. Marilah kita membangun kepedulian kepada dunia ini. Rantai virus ini hanya bisa diputuskan jika semua mau dengan rela berkorban untuk mencegah secara bersama. Saudara, seruan pemerintah dan gereja untuk bersabar untuk ada di rumah, bekerja, belajar, beribadah dari rumah, harus kita tunduk sebagai suatu kebaikan kita bersama. Ini adalah sebuah pengorbanan yang harus kita relakan, saudara, agar menolong orang lain untuk tidak terjangkit virus. Pesannya, ikutlah teladan Kristus. Berkorban supaya orang lain diselamatkan. Berkorban agar dunia ini diselamatkan. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, bahwa tinggal tetap di rumah bukan persoalan yang mudah. Kita yang selalu sibuk di luar rumah, tiba-tiba disuruh bertahan di dalam rumah. Tentu perasaan jemu, bosan, dan juga tertekan selalu menggoda. Namun saudara, berada di rumah bukanlah dipenjarakan. Sekali lagi saya katakan, berada di rumah bukanlah dipenjarakan. Bahwa hal yang baik yang dapat kita lakukan di rumah, di mana kita dapat bersama-sama membangun relasi dengan suami istri.
Kita dapat membangun relasi bersama orang tua dan anak-anak agar semakin erat. Kita bersama-sama semakin ada dalam persekutuan dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, dan kita kembali menjadikan rumah sebagai bait Allah. Mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin rumah kita baru beribadah ketika ada pelayanan gereja. Tetapi sekarang saudaraku, tiap hari ada lantunan lagu, tiap hari ada lantunan doa bersama yang dapat kita bersama-sama naikkan kepada Tuhan. Ada komitmen kita bersama terhadap keluarga untuk dikuatkan. Iman kita bertumbuh. Saudara, kita juga patut menghargai para medis yang berjuang di tengah-tengah amukan virus ini dengan berani merawat, menghargai para medis yang berjuang di tengah-tengah amukan virus ini. Mereka berani merawat pasien terpapar virus, dan disitulah mereka menunjukkan semangat berkorban yang tinggi. Dan inilah satu pengabdian kemanusiaan yang harus kita hargai dan teladani. Kristus menyertai semua orang yang mau berkorban untuk kebaikan bersama agar virus ini dapat diatasi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus juga mencatat, kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa kematian Kristus membawa keselamatan. Pertanyaan bagi kita, bahwa manusia punya cita-cita tertinggi adalah selamat dari ancaman maut. Siapa yang tidak takut mati? Semua orang pasti gentar mendengar ancaman virus corona yang mematikan. Seluruh dunia tiba-tiba mengalami jeritan, mengalami tangisan, mengalami ketakutan dan juga keputusasaan, dan ini melanda seluruh dunia. Dunia kini meratapi diri yang terpapar oleh dosa. Bukan hanya negara yang sedang berkembang, tetapi negara-negara maju di Eropa dan Amerika yang biasanya angkuh mengandalkan ilmu dan teknologi, kini harus panik sebab ilmu dan teknologi tidak mampu menangkal virus yang ganas ini. Saudara, manusia bertekuk lutut dan meratap dalam satu kesedihan yang mendalam. Mereka meratap dan mengangkat tangan memohon pertolongan dari Tuhan. Saya menyaksikan di YouTube tentang orang di Spanyol yang berdoa di sepanjang jalan. Mereka bertelut mengangkat tangan meminta pengampunan dari Tuhan. Mereka meminta keselamatan dari Tuhan. Kini saudaraku, kini manusia sadar tentang dirinya yang rapuh. Kini manusia sadar tentang dirinya yang terbatas.
Dan kini manusia mengakui bahwa kuasa Allah saja yang sanggup meluputkan manusia dari serangan virus ini. Dan hari ini dalam penghayatan Jumat Agung, Rasul Paulus ingin menguatkan saudara dan saya. Rasul Paulus ingin menguatkan kita semua bahwa kematian Kristus telah menyelamatkan kita dari kematian. Bahwa Yesus, Ia tidak pernah meninggalkan umat manusia yang ada dalam ancaman maut. Saudara, kita bukan baru akan diselamatkan, tetapi bagi umat yang telah menerima Kristus, keselamatan telah menjadi bahagian dari hidupnya. Karena itu kita diberi hikmat untuk mempertahankan keselamatan itu. Dan saudara, Yesus, Ia mempertaruhkan hidupnya demi keselamatan kita. Karena itu marilah kita juga mau menghargai hidup ini dengan menunjukkan cinta kita atas karunia kehidupan. Kita juga mau melindungi diri dengan masker, berjarak sosial dan fisik, gunakan infektan. Bukan berarti saudara kita takut mati, tetapi kita harus hargai hidup sebagai pemberian Tuhan itu. Pengkhotbah 7 ayat 15 ingatkan kita bahwa jangan sia-siakan hidup ini seperti orang saleh yang binasa dalam kesalehannya. Kita juga harus hargai hidup ini. Tuhan Yesus sendiri rela menderita untuk kehidupan kita. Karena itu saudara, dalam bimbingan Roh Kudus kita menjadi bijaksana untuk tinggal di rumah. Sekali lagi, dalam bimbingan Roh Kudus kita menjadi bijaksana untuk tinggal di rumah. Marilah saudaraku, kita menahan diri untuk beribadah dari rumah sampai waktu virus corona ini dapat dikendalikan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-11. Di situ Paulus menekankan tentang soal perdamaian. Kematian yang mendamaikan Allah dengan manusia. Kematian Kristus adalah sebuah pengorbanan agar Allah berdamai dengan dunia, khususnya dengan manusia. Salib dan kematian Kristus adalah sebuah peristiwa perdamaian yang sejati terjadi. Dan menghayati kematian Kristus berarti saudara kita belajar, kita sama-sama belajar untuk menghargai dan memiliki semangat cinta damai. Keselamatan tidak mungkin ada tanpa perdamaian. Perdamaian dan keselamatan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dosa telah memisahkan manusia dan Allah, tetapi salib merentangkan jalan damai agar manusia memperoleh pengampunan. Saudara, Kristus ketika di atas salib, Ia menawarkan pesan damai ketika Ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Saudara, manusia yang belum dimenangkan oleh salib Kristus adalah manusia yang menyimpan dendam dan amarah.
Kita sering rapih untuk menyimpan kepahitan daripada pengampunan. Memori kita lebih kuat menyimpan hal-hal yang negatif dan mengingat serta mengungkitnya kapan saja. Pengampunan manusia selalu dengan syarat, tetapi pengampunan dari Kristus tanpa syarat. Karena itu hari ini Paulus mengajak kita agar bermegah dalam Allah oleh Kristus, sebab oleh Dia kita memperoleh perdamaian itu. Saudara umat Tuhan yang diberkati, virus corona telah membuat kita sadar, benar bahwa kehidupan bersama di dunia ini terbatas adanya. Bahwa batas hidup dan mati begitu tipis. Sekali lagi, batas hidup dan mati begitu tipis. Karena itu, selagi ada kesempatan, marilah kita berdamai dengan semua orang, supaya jalan perdamaian dengan Allah pun terbuka. Kita dapat belajar dari pasien terpapar virus corona yang dirawat di rumah sakit. Mereka terisolasi dan terasing dari dunia. Tidak boleh ada keluarga yang menjenguk. Bahkan jika tidak tertolong dan mati, mereka tidak dapat dilihat jenazahnya, karena langsung dikuburkan sesuai dengan protokol kesehatan. Perawat di rumah sakit Cikini Jakarta hanya melepas temannya yang mati karena merawat pasien corona dengan menatap ambulans sambil mereka bernyanyi sampai bertemu Tuhan Allah beserta engkau. Jadi saudaraku, jalan hidup adalah anugerah untuk kita menebar perdamaian. Virus corona membuat semua konflik dan aksi-aksi teror diam. Namun marilah kita berdamai, bukan karena takut kematian oleh virus, tetapi paling penting kita memiliki semangat pengampunan. Karena Kristus tergantung di salib untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Dimanapun kita berada, perdamaian harus dinyatakan. Dan Roh Kudus menolong agar agen perdamaian di rumah, di kantor, di jalan, dalam keluarga, dan di mana saja. Bapak Ibu saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati dalam ibadah ini, dalam perayaan Jumat Agung tahun ini, sungguh begitu istimewa. Meskipun kita dilanda oleh ancaman virus corona, sehingga kita tidak bisa merayakan Jumat Agung secara bersama-sama di dalam gedung gereja. Bahkan perjamuan kudus juga ditunda untuk dilaksanakan. Tetapi semua keadaan darurat ini, saudara, tidak boleh mengurangi hakikat kita dalam memaknai peristiwa Jumat Agung. Dan marilah kita semua dapat memaknai Jumat Agung atau perayaan kematian Kristus dengan memperbarui hidup dan komitmen iman kita, dengan terus percaya bahwa Roh Kudus menolong kita melakukan 3 hal, yaitu mau memberi diri dengan tulus, untuk rela berkorban, dengan bersolidar kepada sesama yang menderita, rela memikul salib penderitaan orang lain. Yang kedua, marilah kita belajar
untuk menjaga keselamatan yang diberikan Kristus lewat kematiannya, dengan terus waspada agar dalam keadaan apapun keselamatan itu tidak boleh terlepas. Saudara, virus corona bisa mengancam hidup kita. Tapi ingatlah saudara yang dikasihi Kristus, bahwa ia tidak dapat merampas keselamatan yang sudah dianugerahkan Kristus lewat kematiannya. Dan marilah kita dapat menjadi pembawa damai dimanapun kita berada. Di situ damai dikerjakan. Mengampuni adalah jalan perdamaian, sebagaimana yang diteladankan Kristus. Tanpa perdamaian, keselamatan tidak dapat kita peroleh. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara, bahwa melalui ketiga nilai ini kita sanggup melawan virus corona. Sebab kematian Kristus telah mengubah salib sebagai kutukan dan dosa menjadi keselamatan. Kuasa salib Kristus itu menjadi sandaran kekuatan kita dalam kita menggumuli kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menolong kita lewat firman-Nya. Amin. Mari kita ada di hadirat Tuhan dalam saat teduh. Bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, mari kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sambil berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 387 bait yang pertama. Persembahan syukur. Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih karunia dan berkat-Mu,
yang boleh kami terima hingga sampai pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu ya Bapa, kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Untuk itu Tuhan, mari Bapa, kuduskanlah dan terimalah persembahan syukur kami, agar persembahan kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami, serta menjadi pelayanan yang baik di muka bumi ini ya Tuhan. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, korban persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 364, bait 1 dan 2. Bapak Ibu, saudara-saudara umat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing, marilah kita tunduk kepala, kita berserah diri pada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang berkenan datang ke dalam dunia dalam rupa Kristus, yang telah mengorbankan diri di atas kayu salib, supaya manusia yang berdosa ini luput dari kuasa maut. Hari ini kami umat-Mu memperingati pengorbanan-Mu di kayu salib dalam Jumat Agung dengan beribadah di rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu keadaan darurat yang kami alami, di mana seluruh umat manusia berada dalam ancaman virus corona yang menebar maut.
Ya Tuhan, telah ribuan orang yang terpapar virus ini, dan juga mereka yang direnggut hidupnya karena ganasnya virus corona. Ya Tuhan, sebagai manusia kami semua dalam keadaan yang mencekam. Kami semua harus berdiam di rumah. Kami harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah di rumah. Tolong kami agar segala ketakutan kami ini tidak lebih besar dari iman kami. Tolong kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami memiliki optimisme bahwa apapun yang kami alami, sakit, penyakit, penderitaan, dan bahkan kematian sekalipun tidak dapat memisahkan kami dari kasih Yesus Kristus. Kami punya iman dan pengharapan yang kuat bahwa kuasa pelindungan sungguh ajaib membentengi masing-masing kami, pribadi lewat pribadi, keluarga, bangsa, bahkan seluruh umat manusia. Biarlah melalui pandemi COVID-19 kami dapat belajar untuk menumbuhkan iman kami dan hanya bergantung kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Kami memohon kepadamu, kiranya di dalam penghayatan Jumat Agung hari ini memberikan kami energi positif, energi rohani yang besar, untuk kami selalu memandang bahwa Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umat-Mu. Keagungan kematian-Mu di atas kayu salib membesarkan harapan kami bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya bagi keselamatan dunia ini. Dan biarlah hari ini dapat menguatkan iman kami untuk kami dapat berani menatap masa depan kami dengan mengandalkan pimpinan-Mu. Ya Bapa di sorga, dalam penghayatan Jumat Agung hari ini, kami teringat kepada sesama kami yang menderita sakit karena terinfeksi virus ini. Tuhan, kuatkan iman dan harapan mereka. Berikanlah hati yang tabah, hati yang berserah diri pada kehendak Tuhan. Kami juga menyerahkan semua keluarga, baik suami, istri, anak-anak, dan orang tua, yang juga menggumuli dan menopang dengan doa-doa mereka. Nyalakanlah iman mereka untuk berharap kepada kasih kemurahan Tuhan. Dan kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang harus kehilangan orang-orang yang dikasihi akibat terserang virus ini. Tuhan, kiranya Engkau menguatkan iman mereka dan memberikan masa depan untuk melangkah meskipun tanpa mereka yang telah tiada, orang-orang yang dikasihi yang telah tiada. Kami juga sehati mendoakan para tenaga medis yang dengan penuh sukacita mengangkat tugas yang mulia, yang dengan tulus berada di garis depan dalam merawat para pasien yang terpapar virus. Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan memberikan mereka perlindungan agar mereka dapat menolong
para pasien yang dirawatnya. Ya Tuhan, kiranya juga berkenan memberkati semua pemimpin-pemimpin dunia, semua kepala daerah, kepala negara yang berjuang keras menangani virus ini dengan segala dampak ikutannya. Tuhan juga kiranya mau menolong negara kami, negara Republik Indonesia dan Presiden kami yang tiada henti-hentinya membuat kebijakan untuk mencegah dan mengatasi virus corona. Tuhan juga berkenan memberkati semua kepala daerah, terutama gubernur dan wali kota serta bupati di Nusa Tenggara Timur, agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat untuk bersama rakyat menangani virus corona. Kami percaya dalam tuntunan kuasa Roh-Mu, kami sanggup untuk menjadi pemenang dari ancaman pandemi. Karena itu kami percaya kepada-Mu ya Tuhan, bahwa corona ini dapat berlalu. Kami berdoa juga bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, bagi jemaat-Mu juga yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan sebagai dampak berbagai kebijakan pembatasan sosial. Tuhan, pakailah umat-Mu untuk saling membantu, yang menolong mereka yang berkekurangan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di mana-mana tempat yang menggumuli pandemi COVID-19, terutama gereja Mesih Injili Timor, para pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu. Tuhan, kiranya kami semua diberikan hikmat untuk menjadi gereja yang terus bekerja sama, untuk saling tolong menolong mencegah berkembangnya virus ini. Dan kiranya gereja-Mu dalam pelayanan secara online dan umat-Mu yang beribadah dari rumah tidak terhambat dalam menerima berkat firman Tuhan ini, untuk terus mewartakan kebaikan dan salam Allah bagi dunia ini. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh umat Tuhan, pergumulan seluruh jemaat-Mu yang datang dengan berbagai permohonan mereka. Tuhan, Engkau Maha mendengar dan Maha kasih dalam menjawab tiap-tiap permohonan mereka sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Inilah permohonan kami, terimalah kami dalam kebersamaan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, saya jemput bangkit berdiri. kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 457, bait yang pertama dan yang kedua. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu,
Bapak Ibu saudara-saudara umat Tuhan yang diberkati, kita diutus untuk meneladani cinta kasih Kristus yang dengan rela mati berkorban menanggung dosa kita. Kristus telah mati untuk kita, mampukan kami ya Roh Kudus untuk setia dan mau berkorban bagi mereka yang sakit dan menderita. Pengorbanan Kristus di Kalvari membuat kita dibenarkan dan diselamatkan dari murka Allah. Mampukan kami ya Roh Kudus agar di tengah himpitan dan kecemasan dunia ini akibat virus corona, salib-Mu menjadi sandaran kami. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan yang menderita bagi kamu adalah Tuhan yang senantiasa mengasihani kamu, sehingga kamu beroleh anugerah keselamatan kekal, dan dalam anugerah salib Kristus kamu dipercaya dengan damai sejahtera di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Shalom, jemaat Tuhan, kita memberi salam sambil kita menyanyikan Kidung Jemaat 177 bait yang pertama. Kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena Engkau begitu baik dan sangat baik dalam hidup kami. Engkau berkenan memimpin kami sepanjang kami beribadah kepadamu. Kami sadari bahwa apa yang kami perbuat masih sangat jauh dari kesempurnaan. Karena itu dalam segala kerendahan hati kami mohon. Biarlah Engkau memberkati segala puji-pujian pemberitaan kami. Sehingga semua apa yang kami sampaikan, yang kami lakukan saat ini, dapat dijadikan sebagai dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Dan menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang ada. Engkau juga memberkati semua kami anak-anak-Mu yang telah mendukung pelayanan Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga biarlah seluruh hidup dan kehidupan kami senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali ke dalam rumah tangga, tugas tanggung jawab kami masing-masing.
oleh kekuatan Roh Kudus boleh memimpin kami dan menyertai kami dalam menjalani hari-hari hidup kami, mulai saat ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang punya pekerjaan pelayanan ini, kami berdoa dan mengucap syukur, karena kami sungguh percaya, Bapa, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Glory, haleluya. Amin.